Baik, perkenalkan nama saya Dharma Adi Putra dengan NIM E1E021075. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Yang pertama yaitu latar belakang pada penelitian ini. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Kemudian, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Salah satu kurikulum yang ada di negara ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berorientasi pada perkembangan globalisasi dunia yang di dalamnya terdapat kemajuan teknologi, informasi, masalah lingkungan hidup, kreatif, dan budaya. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum ini juga berbasis kompetensi, dengan demikian kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini juga akan mendorong siswa memiliki tanggung jawab pada lingkungan, kemampuan berkomunikasi, serta memiliki kemampuan berpikir kritis. Pola pembelajaran kurikulum 2013 yang saat ini berlaku menuntut siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Guru hanya berperan sebagai pembimbing, motivator, serta fasilitator. Kemudian prestasi belajar adalah sebuah kecakapan atau keberhasilan yang diperoleh seseorang setelah melakukan sebuah kegiatan proses belajar, sehingga dalam diri seseorang tersebut mengalami perubahan tingkah laku sesuai dengan kompetensi belajarnya. Yang berikutnya, matematika memegang peranan penting di dalam dunia pendidikan dan juga diperlukan oleh semua ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, matematika harus dipelajari dan dikuasai oleh setiap peserta didik dengan harapan agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Permasalahan yang peneliti temukan pada lapangan yaitu guru mengajar masih secara konvensional, yaitu dengan ceramah. Tanya jawab selama proses pembelajaran berlangsung, guru masih mengandalkan buku paket matematika, lembar kerja siswa, dan belum menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik. Kemudian nilai kriterian atau KKM pada mata pelajaran matematika di SD 108 Bengkulu ini yaitu 70. Nilai rapot yang didapat siswa di atas KKM kurang dari 50%, jumlah siswa dari kelas tinggi dan hanya mencapai kurang lebih 35% dari keseluruhan jumlah kelas tinggi. Sehingga dengan ini peneliti menggunakan judul Pengaruh Pelaksanaan Kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa pada pelajaran matematika kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran matematika kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar pada pelajaran matematika kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Yang berikutnya yaitu kajian teori. Pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Kemudian kurikulum 2013 adalah rancang bangun pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia bermartabat, beradab, berbudaya, berkarakter, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar pada hakikatnya yaitu keseluruhan hasil belajar yang dicapai siswa dengan menempuh proses pembelajaran sebagai bentuk perubahan dari tingkah laku yang dilalui dengan pengalaman serta wawasan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dinyatakan dalam hasil akhir atau rapor. Kemudian yang terakhir yaitu matematika. Matematika merupakan suatu objek mata pelajaran yang bersifat abstrak. Ilmu pengetahuan yang didapat dengan penalaran, pemecahan masalah, dan komunikasi. Pada PowerPoint sudah terlihat kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu ada dua, yang dimana yaitu ada variabel X yang merupakan variabel bebas dalam penelitian. Variabel X pada penelitian ini yaitu pelaksanaan kurikulum 2013 dengan tujuan siswa diharapkan mampu memperoleh prestasi belajar yang sesuai dengan standar kumulatif atau KKM sekolah. Kemudian yang berikutnya itu variabel Y merupakan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel X, yang dimana variabel Y pada penelitian ini bisa dilihat yaitu prestasi belajar. Lalu sedangkan untuk keterangan dari tanda panah yaitu pengaruh, dimana pengaruh di sini yaitu pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama HA, yaitu terdapat pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa pelajaran matematika, dan H0 yaitu tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa pelajaran matematika.
Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif hubungan kausal. Kemudian untuk waktu penelitian itu dari tanggal 4 September 2020 hingga 16 Oktober 2020. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini ada siswa kelas tinggi yang berjumlah 110 siswa dan dari SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Kemudian untuk sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yang dimana teknik probability sampling ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Pada SD Negeri 108 Bengkulu Utara memiliki jumlah siswa kelas tinggi sebanyak 110 siswa. Siswa SD Negeri 110 kelas tinggi dibagi menjadi satu kelas 4, satu kelas 5, dan satu kelas 6. Peneliti mengambil sampel sebesar 25% karena jumlah subjeknya lebih besar dari 100 siswa, yaitu 110 populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 siswa pada kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Kemudian teknik pengumpulan data itu menggunakan teknik angket, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk instrumen penelitiannya itu menggunakan instrumen angket. Selanjutnya untuk menganalisis tingkat uji validitas item angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi persen produk momen, yang dimana sudah dipaparkan pada PowerPoint ini, yaitu di tabel 3.5 dibahas tentang hasil tryout validasi angket, yang dimana di sampingnya itu terdapat rumus dari korelasi persen produk momen. Setelah melakukan perhitungan menggunakan rumus korelasi persen produk momen, diketahui nilai RxY sebesar 0,569. Untuk mengetahui validitasnya, maka dilanjutkan dengan melihat tabel R produk momen pada taraf signifikan 5% dengan jumlah siswa atau responden 20 siswa, yaitu sebesar 0,444. Sehingga hasil hitung RxY sebesar 0,569 ternyata lebih besar dari R tabel pada taraf signifikan 5%. Maka validitas angket dinyatakan valid. Yang berikutnya yaitu pembahasan uji reliabilitas. Rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas ini adalah metode Alpha-Cronbach, yang dimana sudah terpapar hasil dari uji reliabilitas yaitu sebesar 0,866. Jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka item angket yang diujikan reliabilitas, maka R11 lebih besar sama dengan 0,60. Maka soal dinyatakan reliable atau dapat dipercaya. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa R11 sama dengan 0,896, maka R11 lebih besar sama dengan 0,60, maka soal dinyatakan reliable atau dapat dipercaya. Dengan demikian, angket tersebut reliable sehingga angket tersebut dapat dijadikan instrumen penelitian. Yang berikutnya yaitu pembahasan dari variabel X. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 pada siswa kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Data yang disajikan didapatkan dari hasil angket yang telah peneliti lakukan, yaitu hasil jawaban angket 35 orang sampel dengan 18 item pertanyaan yang valid dan sudah diuji cobakan di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Pada slide PPT sudah ditampilkan yaitu hasil nilai rata-rata yang ditemukan yaitu sebesar 55,74. Kemudian standar deviasinya yaitu sebesar 5,42. Untuk kriteria TSR-nya dikatakan tinggi apabila memenuhi nilai 61,16 ke atas, kemudian sedang itu nilainya 61,16 sampai dengan 50,32, dan untuk nilai rendah nilainya 50,32 ke bawah. Di sini juga berdasarkan data di atas, skor pelaksanaan kurikulum 2013 pada siswa kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara sebagai berikut. Di sini sudah dipaparkan tabel kategori kriteria TSR dalam bentuk presentase variabel X. Kategori tinggi di sini ditemukan frekuensi sebanyak 7 dengan persentase 20%, kemudian kategori sedang dengan frekuensi 22 dengan persentase 62,86%, dan kategori rendah dengan frekuensi 6 dengan persentase 17,14%. Dari data tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah frekuensi dan presentasi yang telah didapat, yaitu frekuensi sampel sebanyak 22 siswa dan persentase sebesar 62,86% yang berada pada kategori sedang. Pembahasan berikutnya itu pembahasan terkait variabel Y atau variabel terikat. Pada variabel terikat yang di sini merupakan data dari prestasi belajar, peneliti menyajikan data yang erat kaitannya dengan prestasi belajar, yaitu diambil dari hasil belajar pada nilai raport pelajaran matematika siswa di semester genap kelas tinggi tahun ajaran 2019-2020 di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Yang dimana pada data variabel Y-nya itu sebesar 79,85, kemudian standar deviasinya itu sebesar 5,54. Untuk kriteria tinggi sedang rendahnya, tinggi dikategorikan tinggi apabila nilainya 85,39 ke atas,
Kemudian sedang, dikategorikan sedang itu apabila nilainya 85,31 sampai dengan 74,31. Kemudian untuk kategori rendah itu nilainya 74,31 ke bawah. Dari data tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas tinggi termasuk dalam kategori sedang. Bisa dilihat pada tabel 4,9 kategori kriteria TSR dalam bentuk presentase variabel Y, yang dimana kategori tinggi frekuensinya itu ada 6 dengan persentase 17,14%. Kemudian kategori sedang itu frekuensinya 25 dengan persentase 71,42%. Dan untuk kategori rendah itu frekuensinya 4 dengan persentase 11,42%. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah frekuensi yang sudah tertera pada tabel, yaitu frekuensi sampai sebanyak 25% siswa dan persentasenya sebesar 71,42% yang berada pada kategori sedang. Berikutnya yaitu pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013, yaitu variabel X terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas tinggi, yaitu variabel Y. Pada pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013 variabel X terhadap prestasi belajar siswa variabel Y. Maka dapat menggunakan rumus regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B X, yang dimana Y merupakan nilai ramalan yang dihasilkan regresi, kemudian A merupakan perpotongan garis dengan sumber tegak, dan B merupakan kemiringan gradien. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diperoleh hasil persamaan regresi linear sederhana. Di sini sudah dilihat pada perpoin. Nilai A-nya yaitu sebesar 30,24 dan untuk nilai B-nya itu sebesar 0,89x. Hasil perhitungan di atas yang telah dilakukan menghasilkan suatu persamaan yang menunjukkan nilai X merupakan regresi yang diestimasikan sebagai berikut. Harga konstanta A sebesar 30,24, artinya ketika pelaksanaan kurikulum 2013 variabel X sama dengan 0 yang merupakan harga konstanta, prestasi belajar variabel Y sudah memiliki nilai sebesar 30,24. Kemudian B yang merupakan koefisien regresi sebesar 0,89, artinya setiap kenaikan satu kali pelaksanaan kurikulum 2013, maka nilai prestasi belajar siswa akan meningkat sebesar 0,89. Tanda plus pada koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh positif jika variabel X yang merupakan pelaksanaan kurikulum 2013 meningkat, maka variabel Y yaitu prestasi belajar mengalami peningkatan. Pada langkah ini digunakan untuk mengetahui adanya keeratan hubungan pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa adalah dengan menggunakan rumus korelasi persen produk momen, yang dimana di sini hasil dari rumus setiap penggunaan rumus korelasi persen produk momen didapatkan hasil yaitu LXY-nya sebesar 0,88. Kemudian jika kita lihat di tabel 4.14 pedoman tingkat hubungan pada koefisien produk momen, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan kuatnya hubungan antara variabel yang dihasilkan analisis dapat diketahui berdasarkan besar kecilnya koefisien korelasi yang diperoleh. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan korelasi produk momen di atas, nilai yang diperoleh tadi yaitu sebesar 0,88. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa memiliki hubungan yang sangat erat karena nilai LXY-nya mendekati positif 1, yaitu sangat kuat. Kemudian pemaparan berikutnya yaitu melihat berapa besar kontribusi atau sumbangan pelaksanaan kurikulum 2013 variabel X terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi variabel Y. Langkah terakhir untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa dilihat dalam bentuk presentase dengan menggunakan koefisien determinasi yang rumusnya sudah dipaparkan pada perpoin di atas. Dari perolehan hasil data di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh variabel X yaitu pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap variabel Y prestasi belajar pelajaran matematika kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara mendapat persentase sebesar 77,44% dan 22,55% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelaksanaan kurikulum 2013 terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas tinggi di SD Negeri 108 Bengkulu Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pada perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX dengan hasil yang diperoleh yaitu 30,24 ditambah 0,89, yang artinya pada penelitian ini HA dinyatakan diterima dan HU atau H0 dinyatakan ditolak. Sekian pemaparan hasil dan pembahasan pada penelitian saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.